kasus ini 20-an tahun. Jadi setiap periodisasi pemerintah, apakah pemerintah Kota Banda Aceh, pemerintah provinsi, gepeng ini tetap ada. Kekhawatiran kita ini adalah kekhawatiran yang tidak mendasar, karena kita tidak mampu mempemberdayakan mereka. Solusinya adalah yang pertama adalah silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat Kota Banda Aceh ini kan merupakan etalase kota dan juga ibu kota provinsi. Tentunya mobilisasi di Kota Banda Aceh ini sangat luar biasa. Salah satunya adalah urbanisasi dari Aceh Besar dan juga dari Sabang dan juga dari Aceh Jaya dan daerah kabupaten kota lainnya. Tentunya kalau kita lihat populasi Banda Aceh ini kan tidak sebanding dengan mobilisasi. Tentunya yang menjadi persoalan sekarang adalah permasalahan sosial. Yang hari ini menjadi permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat yaitu tentang gepeng, gelandangan, anak gelandangan, dan juga eksploitasi anak. Ya, ini kita lihat bahwa menjadi sebuah fenomena yang ini saya pikir belum diselesaikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dan juga pemerintah provinsi. Ini kan menjadi tanggung jawab sebenarnya, karena ini akan menjadi sebuah tantangan pemerintah yang hari ini mungkin lagi gencar mengkampanyekan terhadap wisatawan yang datang dari Kota Banda Aceh. Dan kita lihat fenomena itu adalah di tempat-tempat fasilitas publik, di warung kopi, di tempat lampu merah, dan juga di tempat-tempat publik lainnya. Saya pikir ini akan menjadi sebuah hal yang perlu kita sikapi bersama. Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara tataran regulasi, Banda Aceh ini sudah memiliki regulasi temannya. Sebuah regulasi tentang peraturan wali kota. Itu ada peraturan wali kota, kalau salah saya itu nomor 7 tahun 2018. Itu tentang penanganan pengemis dan juga penanganan anak gelandangan dan juga orang-orang terlantar. Itu di Kota Banda Aceh. Tentunya ini kan menjadi sebuah landasan hukum walaupun dia dalam tataran regulasi peraturan wali kota. Tapi persoalan gepeng ini dan permasalahan sosial lainnya ini bukan saja tanggung jawab pemerintah kota, kami pikir, juga tanggung jawab pemerintah provinsi. Nah, jadi artinya bahwa persoalan ini sudah menjamur di Kota Banda Aceh dan Banda Aceh ini sudah sekarang menjadi lahan pengemis. Ini kan sangat kita sayangkan. Apa masalahnya? Apakah status sosial mereka? Apakah hempitan ekonomi mereka, apakah persoalan kehidupan mereka, dan sebagainya. Sebenarnya pemerintah ini harus mampu mengidentifikasi itu. Karena sekarang bukan lagi adalah persoalan mencari sesuap nasi, tapi sudah menjadi sebuah ritualitas terhadap mereka mencari nafkah. Dan yang sangat kita miris lagi adalah eksploitasi anak. Kita bisa lihat di tengah-tengah Kota Banda Aceh. Tidak mungkin di tengah malam, jam 12 malam hadirnya anak-anak di usia 0 sampai dengan 5 tahun di pusat kota. Tentu ini kan ada yang organisir. Yang perlu disasar oleh pemerintah sekarang adalah orang-orang yang mengkoordinir dan juga mengorganisir terhadap memanfaatkan anak-anak di bawah umur ini menjadi seorang peminta-minta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagaimana kita ketahui bahwa mungkin dalam sudut perspektif agama tentunya juga kan tidak mungkin bahwa orang-orang yang dibantu itu adalah dia tidak berkembang. Apakah segi ekonomi dan sebagainya. Ini sudah menjadi ritualitas seperti yang saya sampaikan, bahwa sebenarnya mereka ini tidak saja mencari sebatas memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mereka adalah sudah menjadi sebuah aktivitas dalam masyarakat mencari nafkah dengan dikoordinir oleh pihak-pihak tertentu. Kita berharap bahwa dalam momentum ini Media Sago menjadi sebuah jembatan untuk mengkampanyekan bahwa bagaimana masyarakat Kota Banda Aceh khususnya itu mengkampanyekan bahwa kita tidak melakukan proses sesuatu yang itu adalah memberikan sebuah dampak terhadap bagaimana gepeng ini berada di Kota Banda Aceh. Data yang kami terima dari Dinas Sosial bahwa yang hari ini terdata di Dinas Sosial, gelandangan itu adalah hampir 300 orang dengan berbagai multi daerah. Mereka datang ke Kota Banda Aceh. Dan kita sayangkan adalah sangat persentasenya sangat 0% adalah warga Kota Banda Aceh. Nah, ini kan akan menjadi PR besar sebenarnya. Keberadaan mereka ini adalah sangat mengganggu tentang ketertiban umum. Apakah di kafe, ya, apakah di swalayan, apakah di persimpangan jalan, atau di tempat-tempat publik. Karena lebih-lebih seperti yang saya sampaikan, mereka itu adalah mengkoordinir, memobilisasi adalah anak-anak di bawah umur. Ini yang menjadi persoalan. Dan orang-orang itu saja. Jadi bagaimana saya pikir pemerintah ini harus mampu melakukan mapping persoalan-persoalan gepeng ini sehingga apa? Tidak terulang orang-orang yang sama.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang kita sayangkan, ketertiban umum ini adalah dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Itu orang-orang yang cacat fisik. Yang mereka sebenarnya tidak layak. Mereka melakukan proses meminta-minta di Kota Banda Aceh. Lebih-lebih saya pikir agama kan sudah warning sebenarnya terhadap bagaimana orang meminta-minta di dalam agama. Ya, sebenarnya kita juga ini tantangan besar. Apakah pemerintah siap menampung atau mengelola mereka dan menempatkan mereka di posisi lain selain daripada pengemis itu sendiri. Dan lebih penting bahwa tanpa ada sebuah identifikasi terhadap gepeng ini sendiri dan mereka ini dipemberdayakan oleh pemerintah, tentunya akan berulang. Ini akan merubah, karena ini kasus ini 20-an tahun. Jadi setiap periodisasi pemerintah, apakah pemerintah Kota Banda Aceh, pemerintah provinsi, gepeng ini tetap ada. Jadi kekhawatiran kita ini adalah kekhawatiran yang tidak mendasar, karena kita tidak mampu mempemberdayakan mereka. Solusinya adalah yang pertama adalah kami pikir ini harus kolaborasi, seperti tagline pemerintah kota hari ini. Harus kolaborasi dengan Pokopinda. Untuk salah satunya adalah mempertegas dengan lahirnya sebuah regulasi. Regulasi lahir itu tidak saja regulasi untuk agar menghambat mereka, tapi bagaimana melakukan pemberdayaan mereka. Setelah itu, kolaborasi saya pikir juga masuk situ MPU, Majelis Pemusyawaratan Ulama. Juga MPU harus mengeluarkan sebuah fatwa. Fatwa melakukan fatwa tidak boleh memberikan sumbangan itu di fasilitas publik, khususnya kepada gepeng ini sendiri. Yang kedua adalah bagaimana keberadaan mereka ini betul-betul dilakukan proses pemberdayaan secara ekonomi. Katakanlah, pemerintah Banda Aceh dan juga pemerintah Aceh itu bergandengan. Setelah mereka terintegrasi semua, mereka harus diberikan sebuah kreativitas atau pemberdayaan mereka. Kalau mereka ada persoalan ekonomi, maka itu tugas pemerintah untuk mengelola mereka sehingga mereka melakukan proses life skill-nya lah. Setelah itu bagaimana mereka terpemberdaya dengan sektor-sektor lain sehingga mereka tidak turun lagi menjadi seorang pengemis dan gelandangan di pusat Kota Banda Aceh. Jadi eksploitasi anak dan juga pengemis ini, kami pikir ini kan juga menjadi persoalan besar ini. Artinya bahwa yang kita sayangkan bukan merupakan warga Kota Banda Aceh, tetapi adalah hasil daripada data yang kami terima bahwa 80% itu adalah pendatang. Jadi artinya adalah di sini penting partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah prioritas di dalam proses permasalahan penyakit sosial di Kota Banda Aceh. Salah satunya adalah anak gelandangan dan gepeng. Ini tanpa ada partisipasi masyarakat, tentunya kita tidak mampu Banda Aceh ini sampai ke zero gelandangan. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.